Bab 259, Pertemuan. Ini adalah. Lin Chen memandangi tulang-tulang besar di platform seberang dengan ngeri. Mari kita baca artikelnya. Tulang-tulang itu panjangnya ratusan meter dan lebarnya puluhan meter. Tulang-tulangnya bersinar terang, dan setiap tulangnya terhubung dengan sempurna. Ada tanduk tulang panjang di tengkoraknya. Lin Chen memandangi mayat besar itu dan segera merasakan tekanan yang mengerikan datang ke arahnya. Mayat yang telah mati entah berapa lama memiliki tekanan seperti itu, jadi ketika masih hidup, bukankah itu memiliki tekanan yang luar biasa? Mengabaikan tekanan yang mengerikan, Lin Chen masih menatap mayat besar itu. Naga asli memiliki tanduk dan sangat kuat. Mungkinkah ini naga asli? Lin Chen tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Tentu saja, dari dua poin ini saja, sulit untuk memastikan bahwa ini adalah mayatnya. Dari naga sungguhan. Namun, jika itu bukan naga sungguhan, bagaimana bisa ada begitu banyak batu darah naga di sini? Kalian pasti tahu kalau batu darah naga itu adalah batu yang berlumuran darah naga. Saat ini kebetulan ada bangkai naga asli, bukankah itu menjelaskan kenapa ada batu darah naga di sini? Namun meski begitu, Lin Chen masih belum yakin. Menurut buku Sekte Tianji, naga sejati memiliki panjang setidaknya 1000 meter, dan naga sejati yang kuat bahkan memiliki panjang ribuan meter atau puluhan ribu meter. Selain itu, naga sejati sangat kuat dan tidak akan mudah mati. Meskipun mayat di depanku sangat mirip dengan naga mitos, ukurannya sama sekali tidak sesuai dengan naga legendaris. Apakah itu naga muda? Lin Chen mengerutkan kening. Tanpa berpikir panjang, Lin Chen menatap mayat besar itu dengan mata cerah. Lin Chen tidak yakin apakah mayat ini adalah mayat naga asli, tapi yang pasti mayat naga asli ini pasti sangat keras. Jika kamu menggunakan mayat ini sebagai bahan untuk menyempurnakan senjata, aku tidak tahu level senjata apa yang bisa kamu sempurnakan. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan menghentikan pikiran itu di benaknya. Pertama, jenazahnya terlalu besar. Tidak mungkin bagi Lin Chen untuk mengambil semuanya, kecuali Lin Chen bisa mematahkan tulang rusuk jenazah. Tapi jenazah itu jelas sudah lama berada di sini, dan belum diambil. Begitu lama, begitu magma mencair, bisa dibayangkan betapa kerasnya. Selain itu, Lin Chen berada puluhan ribu meter dari mayat, dan ada sejumlah besar magma di antara mereka. Lin Chen tidak bisa melompati magma dan mencapai mayat besar itu. Titik. Pada saat yang sama, di luar puncak gunung. Wosh, wosh. 10 sosok bergerak melintasi hutan lebat dengan kecepatan yang sangat cepat. Di depan ada Flame Mountain, semuanya, percepat. Seorang pemuda kekar berbisik. Seorang pemuda di sebelahnya mendengus dan berkata dengan dingin, Siasu, kami semua tahu ini dan tidak perlu kamu mengingatkan kami. Kamu tidak tahu harus berbuat apa. Pemuda kekar yang dikenal sebagai Siasu mendengus. Kelompok orang ini tidak lain adalah Sugehong, Deng Qingqing dan 10 orang lainnya. 10 orang tersebut berasal dari wilayah angin dan guntur di benua Tianling dan memasuki tempat warisan dengan menggunakan titik lemah di ruang tempat warisan untuk membuka sebuah bagian. Tempat yang harus mereka tuju kali ini adalah gunung berapi aktif di hutan lebat, tempat Lin Chen dan Little Storm Bear berada saat ini. Pemuda itu mencibir dan berkata, belum lagi kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai manusia. Jika kita tidak membutuhkan 10 orang untuk pergi ke aula warisan kali ini, bagaimana kamu bisa memasuki tempat warisan? Wang Dong, kamu mencari kematian. Ekspresi Siasu menjadi semakin dingin, dan dia berkata dengan sedikit niat membunuh. Oke, diam. Pada saat ini, suara Sugehong terdengar samar. Sugehong adalah yang terkuat di antara 10 orang. Melihat Sugehong berbicara, Siasu dan Wang Dong berhenti berbicara. 7 orang lainnya tanpa ekspresi. Mereka terus berjalan ke depan dengan ekspresi di wajah mereka, seolah-olah mereka belum pernah melihat pertengkaran antara Siasu dan Wang Dong. 10 orang itu bergerak sangat cepat, dan setelah beberapa saat, mereka tiba di kaki gunung api. Dari puncak gunung, aliran sungai api menyembur keluar, di antaranya juga bercampur dengan cahaya merah menyala dan bayangan, yang sangat berwarna-warni. Melihat ini, Wang Dong tampak serius dan berkata, ini memang kuburan naga sejati. Ada begitu banyak batu darah naga di dalamnya, kawah saja. Sugehong mengangguk dan berkata, ketika tempat warisan muncul, gunung api ada. Entah berapa tahun yang lalu, para pejuang membunuh beberapa naga asli di sini, darah naga asli terciprat dan bebatuan ternoda darah naga, dan menjadi batu darah naga. Ada juga beberapa mayat naga sejati yang terkubur di bawah gunung api. Sejak zaman kuno, setiap prajurit yang memasuki tempat warisan berharap untuk mengambil mayat naga sejati di gunung api, tetapi belum ada yang pernah melakukannya. Jika Lin Chen ada di sini dan mendengar apa yang mereka katakan, dia pasti akan terkejut. Apakah mayat besar yang dia lihat benar-benar mayat naga sungguhan? Tetapi bahkan jika Lin Chen mengetahuinya, itu tidak ada gunanya. Dia tidak punya cara untuk menyingkirkan mayat naga asli.
Xiasu, Deng Wuking dan yang lainnya semua tampak tergerak setelah mendengar kata-kata Zhuge Hong. Bunuh naga asli. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan? Anda harus tahu bahwa naga asli adalah binatang dewa, dan kekuatannya sangat menakutkan. Jika Anda ingin membunuh binatang suci itu, saya khawatir hanya ahli top di benua Tianling yang bisa melakukannya. Tujuan kedatangan kita ke Gunung Api kali ini adalah buah darah naga dari naga pohon darah. Pohon darah naga mekar dalam 2000 tahun, berbuah dalam 2000 tahun, dan berbuah dalam 1000 tahun. Menghitung waktu, buah darah naga hampir siap sekarang. Ayo berangkat. Setelah Zhuge Hong selesai berbicara, dia melintas dan berjalan menuju celah di kaki gunung api. Jelas, mereka cukup akrab dengan gunung api dan tahu persis di mana pintu masuk bawah tanah ke gunung api berada. 10 orang melihat sekeliling retakan itu dan bergerak maju perlahan. Tunggu. Pada saat ini, Deng Qingwu tiba-tiba berbicara, suaranya sangat dingin. Zhuge Hong dan yang lainnya terkejut, dan mereka semua memandang Deng Qingwu dengan ekspresi terkejut. Deng Wuking memiliki sifat dingin dan biasanya tidak mau berbicara. Tapi begitu dia berbicara, lalu itulah yang ditemukan. Seseorang pernah ke sini. Deng Qingwu berkata tanpa ekspresi. Begitu kata-kata Deng Wuking keluar, Zhuge Hong dan yang lainnya segera mengerutkan kening. Wang Dong, Xiasu dan yang lainnya diam-diam meningkatkan kewaspadaan mereka. Deng Wuking berbalik dan mendatangi sebuah batu. Karena aliran magma, bebatuan di sini sangat halus, tetapi di depan Deng Wuking, terdapat sebuah batu yang lurus dan tidak rata, yang terlihat tidak pada tempatnya dibandingkan dengan bebatuan yang sangat halus di sekitarnya. Di sini pasti ada sesuatu, mungkin benda nyata, mungkin sesuatu yang lain, tapi sudah diambil. Deng Wuking berkata dengan ekspresi dingin. Mau tak mau dia terlihat sedikit waspada. Tanah warisan hanya dibuka setiap 5.000 tahun sekali. Meskipun 10 dari mereka masuk melalui ruang lemah di tempat warisan, mereka tidak melakukannya. Tidak sampai ketika tempat pusaka dibuka maka titik lemah pada ruang tersebut tidak akan muncul. Dengan kata lain orang yang datang ke sini pasti sudah memasuki tempat pusaka kali ini. Sekelompok orang lain. Dan jika sekelompok orang ini bisa datang ke sini, mereka pasti memiliki pemahaman tentang tempat warisan. Meskipun tempat warisan sangat terkenal di benua Tianling, orang biasa tidak mengetahui tempat warisan sama sekali, apalagi memberitahu para murid tentang padatnya. Hutan di Gunung Api, dapat disimpulkan bahwa pihak lain berasal dari wilayah terkenal di benua Tianling. Dalam domain yang luas, tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada para jenius yang tiada taranya. Para jenius ini mungkin tidak terkenal di benua Tianling, tetapi mereka sangat kuat. Bahkan Zhuge Hong dan yang lainnya tidak berani gegabah. Mungkinkah kelompok orang ini juga ada di sini untuk mendapatkan buah darah naga? Kata seorang gadis dengan cemberut. Kalau begitu, maka akan sangat merugikan mereka, lagi pula lawannya mungkin punya banyak orang, tapi mereka hanya punya 10 orang. Namun nyatanya, Lin Chen baru saja datang ke sini secara tidak sengaja mengikuti beruang badai kecil itu. Zhuge Hong mengangkat alisnya dan berkata dengan suara yang dalam, ayo masuk. Karena mereka ada di sini, mereka pasti untuk buah darah naga. Kita tidak bisa melepaskan buah darah naga. Tanpa buah darah naga, jika kita ingin menerobos aula warisan, kesuksesan kita akan tipis. Deng Qingqing dan yang lainnya mengangguk, dan segera mempercepat satu persatu, langsung menuju ke kedalaman celah. 10 orang itu sangat cepat, dan mereka mencapai kedalaman retakan hanya dalam sekejap. Tendang, tendang, tendang. Suara langkah kaki terdengar jauh di dasar gunung api, dan 10 sosok muncul di peron dalam sekejap mata. Ada seseorang. Hampir dalam sekejap mata, Lin Chen dan Xiao Baoxiong juga menoleh dan melihat ke 10 orang itu. Hah! 1 orang. Dan beruang ganas lainnya. Zhuge Hong dan 10 orang berdiri di tempat, memandang Lin Chen dan beruang kecil yang kejam dengan ekspresi waspada. Ketika mereka melihat bahwa hanya ada Lin Chen dan beruang kecil yang kejam di sini, dan Lin Chen masih berada di alam tiangang akhir, dan 10 orang itu tiba-tiba tampak terkejut dan terkejut. Awalnya, Deng Wuking menemukan bahwa seseorang datang ke sini, dan masing-masing dari mereka khawatir musuh terlalu kuat dan jumlah orang terlalu banyak. Akibatnya, lawan tidak dapat membantu tetapi hanya memiliki 1 orang dan 1 binatang, dan orang itu hanya berada di alam tiangang akhir. Prajurit yang telah berkultivasi di alam tiangang akhir dapat dikatakan mampu menghancurkan sebanyak mungkin orang yang datang untuk membunuh melawan para jenius seperti mereka di alam Dao sejati. Lin Chen dan Little Baoxiong juga memandang Zhuge Hong dan yang lainnya dengan ekspresi terkejut dan waspada. Wang Dong mencibir dan berkata, saya pikir ketika tanah warisan dibuka kali ini, orang-orang yang masuk semuanya sangat kuat. Tampaknya mereka tidak begitu baik. Seorang pemuda di sebelah Wang Dong mengangguk dan berkata dengan tersenyum tipis, Anda juga bisa datang ke tempat warisan di alam tiangang akhir.
Bisa dibayangkan betapa lemahnya kelompok orang yang datang ke tempat warisan ini. Kami terlalu khawatir. Orang-orang lainnya tidak mengatakan sepatah kata, tetapi masing-masing dari mereka memiliki ekspresi di wajah mereka jelas santai, jelas bahwa di mata mereka, Lin Chen tidak menimbulkan ancaman sama sekali bagi mereka. Di sampingnya, Lin Chen tidak bisa membantu tetapi merasa terharu setelah mendengar kata-kata Wang Dong dan pemuda di sampingnya. 10 orang ini adalah kelompok orang lain yang memasuki tempat warisan. Namun, pintu masuk ke tempat warisan berada di wilayah Yanan. Mereka jelas tidak bagaimana orang-orang dari wilayah Yanan bisa masuk. Lin Chen bingung, tetapi dia tidak tahu bahwa 10 orang ini berasal dari wilayah angin dan guntur di benua Tianling. Alasan mengapa mereka memasuki tempat warisan karena mereka menemukan tempat warisan. Ruang dasar lemah, dan hanya melalui formasi seseorang dapat masuk. Meskipun hatinya bingung, ekspresi Lin Chen menjadi semakin waspada. 10 orang di depan saya, 7 pria dan 3 wanita, 5 di tahap tengah alam Dao sejati, dan 5 di tahap awal alam Dao sejati, jauh lebih kuat daripada Lin Chen dalam hal kultivasi. Jika mereka ingin menghadapinya, maka Lin Chen mungkin harus mati di sini hari ini. Bahkan jika Lin Chen dan Xiao Baoxiong bergabung, mereka bukan tandingan 10 orang ini. Aum. Little Stormy Bear meraung, menatap 10 orang Sugehong dengan mata dingin dan kejam. Si kecil juga merasakan ancaman dari 10 orang Sugehong. Namun, meskipun beruang badai kecil terlihat ganas, 10 orang Sugehong masih tidak menganggap serius Lin Chen dan beruang badai kecil. Sugehong bahkan tidak melihat ke arah beruang badai kecil itu, tetapi mengangkat kepalanya dan melihat ke pohon besar di tengah peron. 9 orang di sampingnya juga memandangi pohon besar itu dengan mata berapi-api. Yah, 8 buah darah naga. Sebenarnya ada 8, haha, kita beruntung. Pohon darah naga mekar dalam 2000 tahun, berbuah dalam 2000 tahun, dan berbuah dalam 1000 tahun. Yang pertama 2 kali pohon darah naga menghasilkan naga. Jumlah total buah darah kurang dari 10, dan kali ini sebenarnya ada 8 buah darah naga. Setelah menghitung dengan cermat buah darah naga di pohon darah naga, 10 orang Sugehong segera tampak bersemangat. Bab 260, Buah Darah Naga Pertama. Pohon darah naga, buah darah naga. Hanya berbuah sekali dalam 5000 tahun. Lin Chen bingung, tetapi dia juga tahu bahwa 10 orang di seberangnya menghargai buah merah menyala di pohon darah naga. Mari kita baca artikelnya. Lin Chen bisa datang ke sini karena beruang kecil kekar. Beruang kekar kecil telah memasuki tempat percobaan klan beruang kekar dan mengetahui banyak rahasia benua Tianling. Ia mengetahui keberadaan pohon darah naga ini, tetapi beruang kecil yang kejam itu tidak dapat berbicara, jadi dia tidak bisa memberitahu Lin Chen jenis pohon apa pohon besar ini. Buah merah menyala di pohon itu adalah buah darah naga. Mungkin karena buah darah naga, Wang Dong sangat bersemangat. Dia menoleh untuk melihat Lin Chen dan berkata, "Nak, demi kematianmu yang segera, aku akan memberitahumu tentang pohon darah naga ini." Pohon darah naga pendahulunya adalah pohon abadi. Karena terkontaminasi dengan darah naga sejati, ia bermutasi dan tumbuh menjadi pohon darah naga. Pohon darah naga mekar dalam 2000 tahun, berbuah dalam 2000 tahun, dan berbuah dalam 1000 tahun-tahun. Buah yang tumbuh dari pohon darah naga disebut darah naga. Buah. Buah darah naga adalah hal yang baik, harta yang didambakan. Jika seorang pejuang di tahap awal alam Dao sejati mengambil buah darah naga, di sana adalah peluang tertentu untuk menerobos ke tahap tengah alam Dao sejati. Jika dia mengambil 2 buah darah naga, dia hampir pasti akan mampu menerobos ke alam Dao sejati. Jangka menengah. Sedangkan untuk mengambilnya di alam Dao sejati. Alam Tiangang tahap akhir. Hehe, lalu bersiaplah untuk meledak dan mati. Kata Wang Dong bersemangat. Setelah mendengar ini, jantung Lin Chen berdetak kencang. Kata-kata terakhir Wang Dong jelas ditujukan kepadanya. Akankah seorang pejuang di alam Tiangang akhir meledak dan mati jika dia memakan buah darah naga? Lin Chen merasa lega setelah memikirkannya. Energi yang terkandung dalam buah darah naga terlalu besar. Meridian seorang prajurit di alam Tiangang akhir tidak dapat menahannya, dan dia secara alami akan meledak sampai mati oleh energi yang sangat besar. Tentu saja, jika Anda adalah pejuang biasa di alam Tiangang akhir, jika Anda mengambil buah darah naga, Anda pasti akan meledak dan mati. Tapi Lin Chen bukanlah prajurit biasa di tahap akhir alam Tiangang, dan Tian Qi-nya sangat murni, tidak kalah dengan prajurit di tahap awal alam Dao sejati, dan dapat menyerap energi dari batu darah naga. Dan bisa juga mengambil buah darah naga. Kalau begitu, kenapa kamu tidak memetik buah darah naga? Mata Lin Chen berkedip. Mendengar ini, Wang Dong tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, orang-orang lain di sekitarnya juga memiliki senyum tipis di wajah mereka. Wang Dong berkata, jika kamu memetik buah darah naga jika tidak jatuh secara otomatis, kamu mencari kematian. Hati Lin Chen tergerak. Buah darah naga di pohon darah naga hanya dapat dipetik setelah jatuh secara otomatis.
Pantas saja beruang tiran kecil pergi memetik buah darah naga dan diserang oleh pohon darah naga. Saudaraku, kenapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong padanya? Hanya ada 8 buah darah naga, dan 10 dari kita tidak cukup. Bunuh saja anak ini dan beruang yang kejam itu. Seorang pemuda di sebelah Wang Dong berkata dengan dingin. Wang Dong mengangguk dan berkata, "Nak, karena kamu tahu segalanya, sekarang saatnya mati." Telapak Sifang. Saat dia mengatakan itu, Wang Dong menamparkan telapak tangan dari udara, dan telapak tangan itu berubah menjadi hantu besar, seolah-olah dia akan menghancurkan Lin Chen menjadi beberapa bagian dengan satu telapak tangan, dia menghancurkannya dengan gila. Dengan dentang, Lin Chen mengeluarkan pedang roh sejati dan memukulnya dengan pedang tanpa ragu-ragu. Lawan iblis. Hantu naga sejati muncul dari udara tipis di pedang roh sejati, membuka mulutnya yang berdarah, mencocokkan ujung pedang roh sejati, dan menusuk telapak tangan Wang Dong dengan pedang. Ding! Ujung pedang roh sejati menembus telapak tangan Wang Dong, tetapi sepertinya menembus balok besi yang sangat keras, mengeluarkan suara yang jernih. Suara denting yang tajam. Pedang roh sejati Lin Chen tidak dapat menembus telapak tangan Wang Dong bahkan setengah inci, tetapi telapak tangan Wang Dong tidak dapat terus ditekan oleh pukulan Lin Chen. Wang Dong berada di tingkat puncak kultivasi pada tahap awal alam Dao sejati. Dalam hal kekuatan, dia jauh lebih kuat dari Jiang Wei. Namun, kebugaran fisik Lin Chen telah meningkat pesat, dan setelah periode adaptasi ini, dia telah mampu menggunakan kekuatan besarnya dalam ilmu pedang. Pedang Lin Chen setidaknya 2 kali lebih kuat dari saat dia menggunakannya sendiri untuk menaklukkan iblis. Hah! Anak ini memiliki kekuatan. Melihat pedang roh sejati Lin Chen menghalangi telapak tangannya, Wang Dong menghela nafas ringan. Segera, dia mengumpulkan semua energi sebenarnya di dantiannya dan menuangkannya ke telapak tangannya dengan sangat cepat. Seketika, Lin Chen dan Lin Chen berada di udara. Telapak tangan raksasa Chen Zhen yang tidak mampu menahan pedang spiritual ditekan lagi. Saat Wang Dong meningkatkan pemasukan energi sejati, Lin Chen segera merasakan tekanan besar, dan pedang roh sejati yang menahan telapak tangan raksasa bergetar di udara. Meskipun penggunaan seni pedang penakluk iblis oleh Lin Chen saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, Wang Dong, bagaimanapun juga, adalah master puncak di tahap awal alam Dao sejati. Dalam hal budidaya, dia jauh lebih tinggi daripada Lin Chen. Sulit untuk melawan Wang Dong hanya dengan mengandalkan teknik pedang penakluk iblis. Bilah 1000 pedang. Lin Chen memegang gagang pedang roh sejati di tangan kanannya, dan dengan cepat mengangkat tangan kirinya. Niat pedang setengah langkah di tubuhnya dengan cepat bergabung dengan konsep kecepatan dan kelambatan, dan dalam sekejap, puluhan pedang ditembakkan dari jari telunjuk kirinya, sebuah bilah berukuran 1 inci. Puff, puff, puff. Lusinan bilah pedang dikelilingi oleh sejumlah besar niat pedang setengah langkah. Dalam sekejap mata, mereka bergegas ke telapak tangan raksasa, memotong telapak tangan raksasa itu menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya seperti kilatan petir. Bagaimana ini mungkin? Telapak tangan raksasa itu terlempar, dan Wang Dong juga menerima pukulan balik yang serius, dan tubuhnya mundur beberapa langkah. Dia menatap Lin Chen dengan heran, matanya penuh rasa tidak percaya. Tidak jauh dari situ, Su Gehong, Deng Wuqing dan yang lainnya memandang Lin Chen dengan ekspresi terharu. Bilah 1000 pedang Lin Chen sedikit lebih lemah dari bilah dimensi, tetapi yang penting adalah jumlahnya yang besar. Lusinan bilah pedang menyerang pada saat yang sama, dan tidak masalah untuk mematahkan serangan Wang Dong. Anak ini benar-benar memahami setengah langkah maksud pedang, seorang pria muda dengan momentum yang mencengangkan, seperti bilah pedang, berkata dengan heran. Deng Wuqing menggelengkan kepalanya, sayangnya, itu hanya setengah langkah dari niat pedang. Jika dia memahami niat pedang, dia hampir tidak bisa menjadi lawan saya. Yang lain juga sedikit terkejut, tetapi mereka segera tenang. Meskipun penguasaan niat pedang setengah langkah Lin Chen sangat kuat, mereka berada di ranah Dao sejati, dan semuanya jenius. Dalam hal kekuatan, mereka lebih kuat dari Lin Chen. Oleh karena itu, bahkan jika Lin Chen menunjukkan bahwa dia memiliki niat pedang setengah langkah, tidak ada orang lain yang merasa terlalu terancam. Xia Su tertawa keras dan mencibir, "Haha, Wang Dong, bukankah kamu mengancam akan membunuh orang lain? Kenapa kamu tidak pergi?" Wang Dong menatap Xia Su dengan dingin dan berkata, "Jangan bicara sinis. Jika kamu punya kemampuan, ayo." Xia Su mengerutkan bibirnya dan berhenti berbicara. Tingkat kultivasinya sedikit lebih rendah dari Wang Dong, dan dia adalah yang terbawah di antara 10 orang. Jika dia bertarung langsung dengan Lin Chen, Xia Su pasti akan membunuh Lin Chen. Namun, jika Lin Chen melawan dengan seluruh kekuatannya, dia pasti akan terluka. Saat ini, pertarungannya adalah buah darah naga sudah dekat. Jika dia terluka parah, bagaimana dia bisa bertarung demi buah darah naga? Aum. Pada saat ini, beruang kecil yang kejam itu juga datang dan menatap Wang Dong dan yang lainnya dengan kasar.
Beruang yang kejam ini bukan orang baik, mata Xia Su menyipit. Setelah konfrontasi singkat antara Dong dan Lin Chen, semua orang juga tahu tentang kekuatan Lin Chen. Meskipun budidayanya hanya pada tahap akhir dari alam Tiangang, kekuatannya mungkin lebih kuat daripada prajurit rata-rata di tahap awal alam Dao sejati. Jika Anda bisa berjalan bersamanya, apakah beruang yang kejam ini akan lemah? Pemuda di sebelah Wang Dong tiba-tiba berkata, semuanya, hanya ada 8 buah darah naga. 10 dari kita tidak cukup. Saya menyarankan agar kita bergabung untuk membunuh anak ini dan beruang yang kejam terlebih dahulu, dan kemudian masing-masing bertarung untuk mendapatkan buah darah naga. Pemuda ini berkata tingkat budidayanya sama dengan Xia Su, dan dia adalah yang terbawah di antara 10 orang. Hanya ada 8 buah darah naga, dan 2 orang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Kedua orang ini kemungkinan besar adalah dia dan Xia Su, dan jika Lin Chen dan beruang badai kecil membuat masalah lagi, dia tidak akan memiliki harapan untuk mendapatkan buah darah naga. Setelah mendengarkan kata-kata pemuda itu, Suge Hong, Deng Wuqing dan yang lainnya memandang pemuda itu dengan acuh tak acuh dan tidak berkata apa-apa, tetapi jelas bahwa mereka tidak ingin bergabung untuk menghadapi Lin Chen dan Xiao Baoxiong. Xia Su mencibir dan berkata, Wang An, kamu benar-benar idiot. Sekarang buah darah naga akan segera jatuh, siapa yang punya waktu untuk menemanimu menghadapi anak itu? Melihat situasi ini, pemuda yang dikenal sebagai Wang An tiba-tiba tampak sedikit tidak senang. Kelihatannya bagus. Yang dipedulikan semua orang adalah buah darah naga, dan pada saat ini, buah darah naga akan segera matang dan gugur. Secara alami, mereka tidak akan berurusan dengan orang lain pada saat kritis ini. Lagi pula, jika seseorang tidak berhati-hati, buah tersebut buah darah naga boleh direbut orang lain. Adapun Lin Chen dan Little Storm Bear, mereka tidak menganggap yang terakhir sebagai pesaing buah darah naga. Karena itu, Xia Su juga menoleh dan melihat buah darah naga di pohon darah naga. Di sampingnya, Lin Chen melirik Xia Su dan yang lainnya sambil berpikir dalam hati, kelompok orang ini tampaknya tidak ramah seperti yang terlihat di permukaan, dan tidak ada dari mereka yang dapat memahami satu sama lain. Tapi yang terbaik adalah semakin besar jaraknya, semakin besar peluangku untuk memenangkan buah darah naga. Bahkan jika hanya ada sedikit peluang untuk mendapatkan buah darah naga, Lin Chen akan bertarung untuk 1 atau 2. Anak kecil, mari kita tunggu kesempatannya, Lin Chen merendahkan suaranya dan berkata kepada beruang badai kecil. Beruang kecil yang kejam itu segera mengangguk dan memandangi buah darah naga dengan air liur. Setelah mendapatkan buah darah naga, kekuatan si kecil pasti akan mencapai level lain. Semua orang menatap pohon darah naga dengan seksama. Total ada 8 buah darah naga. Di antara 10 Suge Hong, 5 berada di tahap tengah alam Dao sejati dan 5 lainnya berada di tahap awal alam Dao sejati namun, meskipun Deng Qingwu juga berada di alam Dao sejati, meskipun ia berada di tahap awal alam, kekuatannya berada di peringkat kedua di antara semua orang, kedua setelah Suge Hong. 10 orang tersebut dibagi menjadi 2 eselon. 5 orang di tahap tengah alam Zendao dan Deng Wuqing di eselon 1. Eselon kedua adalah 4 orang tersisa di tahap awal alam Zendao, yaitu Wang Dong, Wang An, Xia Su dan 1 orang. Seorang pemuda pendiam. Adapun Lin Chen dan Xiao Baoxiong, di mata semua orang, mereka adalah orang luar yang bersaing untuk mendapatkan buah darah naga. Di pohon darah naga, buah darah naga berwarna merah menyala tergantung di dahan. Buah darah naga akan jatuh. Mata semua orang tiba-tiba membeku, menatap buah darah naga. Bentak. Buah darah naga pertama jatuh dan dengan cepat jatuh ke tanah. Desir, desir. Keenam orang di eselon 1 langsung melesat dan terbang menuju buah darah naga dengan sangat cepat. Adapun 4 orang Wang Dong di eselon 2, mereka juga bergerak sedikit, mencoba untuk bergegas, tetapi segera, keempat orang ini berhenti dan berdiri tak bergerak. Mereka berempat jauh lebih lemah dari 4 Suge Hong di eselon 1. Bahkan di masa lalu, mereka tidak yakin bisa mendapatkan buah darah naga pertama dari tangan 6 tuan. Jepret. Buah darah naga jatuh ke tanah, namun anehnya, 6 Suge Hong yang berdiri di samping buah darah naga tetap tidak bergerak dan tidak bergerak untuk mengambil buah darah naga. Bukankah kalian semua menginginkan buah darah naga? Kenapa kalian tidak mengambilnya? Suge Hong tersenyum ringan dan berkata dengan tenang. 5 orang lainnya segera memandang Suge Hong dengan ekspresi waspada. Masing-masing dari mereka tahu di dalam hati bahwa orang pertama yang mengambil buah darah naga akan dikepung oleh 5 lainnya.